Halo Grand Family Viewers, apa kabar? Saya Dr. Febrian Nicholas Kengsiswoyo, spesialis obstetri dan ginekologi, RSIA Grand Family, Jalan Pantai Indah Selatan 1, Komplek Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hari ini kita akan membahas tentang nutrisi ibu dalam kehamilan. Nutrisi ibu dalam kehamilan sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah makronutrien yang kita kenal dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian mikronutrien yang kita kenal dengan multivitamin. Kebutuhan kalori selama kehamilan meningkat hingga 30% sampai pada akhir kehamilan. Kemudian kebutuhan multivitamin pun meningkat 2-3 kali lipat. Selama kehamilan, kenaikan berat badan ibu pun sebaiknya dikontrol. Kenaikan berat badan ibu yang normal dengan indeks massa tubuh yang normal itu sekitar 11-16 kg saja. Pada ibu-ibu yang underweight itu 12-18 kg. Pada ibu-ibu yang overweight itu 6-11 kg. Nah, pada ibu-ibu yang obes, maksimal kenaikan berat badan selama kehamilan sebenarnya hanya 7 kg saja. Selama kehamilan banyak sekali ibu-ibu yang bertanya kepada saya, "Dok, apa sih makanan yang harus dihindari?" Selama kehamilan makanan yang harus dihindari adalah satu, tentu saja makanan-makanan dan minuman yang mengandung alkohol, narkotik, kemudian kafein berlebih, lebih dari 3 gram per hari, kemudian hindari merokok juga ya selain dari makanan, kemudian susu yang tidak terpasteurisasi dengan baik, makanan mentah atau makanan yang setengah matang, kemudian seafood dari perairan dalam yang seringkali sudah tercemar dengan merkuri. Kemudian jika Anda mengkonsumsi buah atau sayuran, sebaiknya dicuci dengan bersih, agar terhindar dari insektisida yang masih menempel di buah atau sayuran tersebut. Untuk kebutuhan cairan pada ibu hamil cukup 2 liter per hari. Untuk kebutuhan olahraga, Anda bisa berolahraga ringan atau sedang, selama 15-30 menit sehari. Pada kasus-kasus di mana kehamilan Anda terganggu, misalnya ada flek atau ada kontraksi berlebih, sebaiknya tidak melakukan olahraga sama sekali. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kalsium. Kalsium berfungsi untuk mencegah terjadinya preeklampsia berat atau peningkatan tekanan darah dalam kehamilan yang bisa berbahaya untuk Anda. Kemudian bisa mencegah terjadinya pengeroposan tulang dan gigi pada ibu hamil dan memberikan asupan nutrisi kalsium untuk pembentukan tulang janin. Kalsium bisa didapatkan dari susu dan produk susu, bisa juga didapatkan dari ragi, dari sayuran hijau seperti kol dan bayam dan lain sebagainya. Kalsium juga sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan zat besi dan asam folat karena bisa menghambat penyerapan zat besi dan asam folat tersebut. Berikan jarak sekitar 2 jam. Atau bisa diatur minumnya pagi, kemudian asam folat dan zat besi itu diminum pada malam hari. Kalsium juga sebaiknya dikonsumsi setelah makan karena bisa menyebabkan gastritis rumahan. Vitamin yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D juga bisa membantu penyerapan kalsium, kemudian bisa juga mencegah preeklampsia berat, kemudian diabetes gestasional, bayi kecil, perdarahan pasca persalinan, kejang pada bayi karena vitamin D berfungsi untuk membantu perkembangan sel saraf pada bayi. Kemudian sistem imun juga pada bayi. Vitamin D bisa didapatkan dari sinar matahari pagi, bisa didapatkan dari ikan salmon, bisa didapatkan dari susu dan produk susu juga. Pemberian vitamin D sebaiknya bersamaan dengan kalsium. Vitamin selanjutnya adalah zat besi dan asam folat. Zat besi dan asam folat diberikan untuk mencegah terjadinya anemia dalam kehamilan. Zat besi itu bisa mencegah terjadinya anemia mikrositik hipokrom dan asam folat bisa mencegah anemia megaloblastik. Pemberian zat besi dan asam folat sebaiknya dibarengi dengan pemberian vitamin C karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi dan asam folat. Zat besi dan asam folat bisa Anda dapatkan dari hati ayam, daging yang pedas, kemudian ikan salmon, susu dan produk susu, dan buah serta sayur. Vitamin selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A diberikan untuk mensupport perkembangan penglihatan pada bayi
tulang dan pembentukan darah. Pada daerah yang endemik defisiensi vitamin A, maka diberikan dosis 8.000 sampai 10.000 international unit per hari. Vitamin A bisa didapatkan dari wortel, brokoli, dan sayuran hijau lainnya. Multivitamin lain seperti zinc itu bisa membantu pembentukan sistem imun, FADHA untuk membantu perkembangan otak bayi, ya. Kemudian vitamin B kompleks dan vitamin B6 dan B12 itu bisa membantu Anda mengurangi rasa mual di pagi hari pada kehamilan muda. Sebagai kesimpulan, ada 5 group atau 5 kelompok makanan yang bisa Anda konsumsi selama kehamilan. Makanan yang pertama adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sebagai sumber karbohidrat dan energi untuk Anda. Bisa didapatkan dari gandum, jagung, nasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein bisa Anda dapatkan dari daging, ikan salmon, susu dan produk susu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dan keempat tentu saja adalah buah dan sayur-sayuran. Buah dan sayur-sayuran ini bisa memberikan serat, vitamin, dan antioksidan untuk Anda. Yang terakhir adalah susu dan produk olahan susu. Susu dan produk olahan susu bisa memberikan kalsium, vitamin D, protein, dan vitamin juga untuk Anda. Kemudian untuk ikan atau seafood yang ingin Anda konsumsi sebaiknya dipastikan bebas dari merkuri. Ikan yang bagaimana saja yang bisa Anda konsumsi dan bebas dari merkuri adalah ikan-ikan sungai, ya. Kemudian ikan lele dan ikan salmon. Sementara untuk ikan-ikan perairan dalam seperti hiu, ikan pari, dan lain sebagainya sebaiknya dihindari dulu karena bisa mengandung merkuri. Oke, terakhir dari saya, saran saya jika Anda tidak bisa memastikan bahwa Anda pasti bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin sehari-hari, maka rajinlah mengkonsumsi multivitamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang akan membahas mengenai masalah-masalah kehamilan dan penyakit-penyakit kandungan. Saya Dr. Febrian Nicholas Esiswoyo, spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Grand Family. Undur diri, sehat selalu untuk Anda dan sampai jumpa.